Hai, selamat datang di podcast Nostalgia. Hai kalian semua, ketemu lagi sama gue Yuda Wicaksono di sini, yang masih mencoba bercerita untuk nemenin kalian di sana yang lagi dengerin gue. Saat ini gue lagi kepikiran bahas istilah ghosting. Apa sih itu ghosting? Istilah ini sebelumnya sempat ramai banget dibahas di mana-mana, dan gue sendiri sejujurnya nggak tahu arti dari istilah itu apa. Dan setelah gue cari-cari, kalau menurut Wikipedia nih, ghosting itu adalah istilah untuk menggambarkan pemutusan komunikasi sepenuhnya kepada pasangan, pacar, atau teman tanpa memberitahukan alasan dibalik sikapnya tersebut. Oke, berarti ghosting itu bisa terjadi di dalam hubungan pasangan, pacar, atau teman ya. Terus, menurut Wikipedia, sikap ini juga dapat berwujud pengabaian segala upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang digantung. Ketidakjelasan di balik sikap tersebut dapat membuat permasalahan dalam hubungan antar pribadi, antara teman, pacar, dan seterusnya. Mungkin ghosting itu sama dengan istilah PHP gak sih? Coba deh kalian ingat-ingat lagi, kalau dari penjelasan yang tadi udah gue sebutin, ada gak di circle kalian si ghosting atau yang digantungin? Siapa yang salah dan siapa yang benar ya? Benar atau salah, pasti masing-masing punya argumennya sendiri antara si ghosting dan yang digantungin. Sedikit bercerita, dan gue inget-inget lagi, mungkin si ghosting udah ada dari dulu, cuma beda istilah aja mungkin. Jadi biasanya ghosting itu terjadi pas masa-masa PDKT, atau kalau dalam hubungan pertemanan kayak temen yang ngehubungin kalau lagi ada maunya aja. Iya gak sih? Kayak misalnya temen tiba-tiba ngehubungin mau minjem uang, terus pas ditagih susah dihubungin. Bahkan bisa sampai yang minjem uang ini ngeblok nomor temennya yang ngasih pinjem uang itu. Terus udah hilang gitu aja. Tapi kalau dalam hal PDKT, mungkin si ghosting gak bermaksud menghilang gitu aja. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat si ghosting ini ilfeel atau gak nyaman. Terus ya udah deh, hilang gitu aja. Padahal orang yang digantungin ini udah ngerasa nyaman dan udah punya perasaan dengan si ghosting ini. Kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi kan baru PDKT, sah-sah aja kayaknya kalau masih dalam masa pendekatan gitu. Terus tiba-tiba ada yang mundur teratur. Mungkin masih batas toleransinya hitungan sebulan, 2 bulan. Kalau lebih dari itu sih, ya menurut gua kayaknya harus kasih penjelasan kenapa
harus meninggalkan si dia dan gak menjadi si ghosting. Beda lagi kalau emang udah dalam hubungan pacaran. Menurut gue pribadi, kayaknya gak bisa aja hubungan diakhiri dengan cara ngeghosting. Kalau mau udahan, ya diomongin aja baik-baik dulu. Ya, walaupun pasti ada salah satu pihak yang gak terima dengan alasannya tersebut, tapi seenggaknya ada penjelasan kenapa hubungan pacaran itu harus berakhir. Jadi tahu alasan salah satu pihaknya mau mengakhiri hubungan dan gak berakhir sebagai si ghosting yang meninggalkan pasangannya gitu aja. Terus yang digantungin ini bingung dengan hubungannya sendiri dan kayaknya jauh lebih baik dikasih penjelasan. Kalau karena emang ilfil, ya dikasih tahu supaya nanti kedepannya orang tersebut bisa introspeksi dirinya dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kalau dighostingin kan dia jadinya gak tahu apa-apa. Jadi inget, waktu itu ada teman bercerita pas masa sekolah dulu. Jadi dia meninggalkan seseorang yang sebelumnya dia deketin, yang biasanya SMS atau chat setiap hari, ketemu setiap hari di sekolah. Terus dia menghilang gitu aja. Pas di sekolah, dia menghindar terus pokoknya, supaya gak ketemu sama seseorang ini. Pokoknya berbanding terbalik 180 derajat. Dan dia pun memberikan alasan ke gue kenapa dia ngilang gitu aja. Jadi alasannya karena dia ilfil sama seseorang yang dia deketin itu yang terlalu protektif. Jadi deh, dia si ghosting. Dan pada saat itu akhirnya gue juga yang menjelaskan ke seseorang yang sebelumnya dideketin sama temen gue ini, yang kebetulan temen gue juga. Kenapa temen gue ngejauhin dia? Apa mungkin itu yang dinamakan ghosting ya? Kalau menurut kalian, ghosting itu apa?